Utang itu apa? Tabiatnya itu selalu bertambah gitu kan. Nah, makanya kita mengalami sampai titik 12 M tersebut. Tapi alhamdulillah dengan wasilah saya masuk di MTR ini tinggal 30% lagi gitu kan. Luar biasa selama proses 2,5 tahun lah. Ya, karena apa? Yang kita kejar itu adalah bukan hanya tentang masalah untung dan rugi, tapi keberkahan, ketenangan. Masya Allah, gitu Masya kan. Allah. Sekarang ya alhamdulillah luar biasa lah gitu kan. Tidak apa ya, pembagian waktu juga, pekerjaan juga diatur gitu kan, sesuai kebutuhannya gitu kan. Baik. Dan banyaklah positifnya yang lain lagi. Gimana cara MTR melunaskan hutang-hutang? Karena di YouTube, di sosial media kita sepertinya tidak memungkinkan. Sepertinya hoax ya Mas ya. 48 M selesai 10 bulan. Sekian M selesai. Nah ini ada bukti juga nih. Pak Amir sekian 12 M, 11 M ya? 1,3 M saya. Itu utangnya itu. Total semuanya utangnya? 11,3. 11,3 M. 11,3. Selesai, alhamdulillah. Nah, orang kan bertanya, bagaimana caranya? Apakah ini bohong atau ini real atau bagaimana? Nah, kita ingin sedikit memberikan pencerahan dan memberikan bukti kepada teman-teman sekalian bahwasanya ini yang dilakukan MTR, begitu ya? Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah, pada kesempatan yang luar biasa kita kembali di podcast MTR. Kita kedatangan tamu yang sangat luar biasa. Beliau berdua adalah pengusaha-pengusaha hebat dari Tasikmalaya. Alhamdulillah, beliau berdua adalah pegiat-pegiat yang selalu mendakwahkan masyarakat tanpa riba. Beliau berdua dulu bergabung di masyarakat tanpa riba, memiliki utang dan utangnya miliaran. Nah, beliau adalah satu pengusaha di bidang transportasi, satu lagi bergerak di bidang alas kaki. Beliau yang pertama adalah Pak Haji Yusef, Pak Yusef dan Pak Haji Amir. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Masya Allah, ini jauh-jauh datang dari Tasikmalaya ke masyarakat tanpa riba. Ya, bagaimana kabarnya Pak Haji Amir, Pak Yusef? Alhamdulillah, kita baik-baik saja. Alhamdulillah sekarang usaha juga berjalan. Kalau dulu masih memikirkan terbagi pemikirannya untuk memikirkan utang gitu. Kalau sekarang fokus ke usaha. Gitu. Masya Allah. Pak, nama usahanya apa Pak Amir? Boleh disebutkan? Saya toko Cahaya Baru. Kalau itu CP Tenar Jaya Abadi. PT Sinar Jaya. CP Tenar Jaya Abadi. CV Tenar Jaya Abadi. Nah, boleh di googling ya, boleh di searching juga tokonya sama CV-nya. Karena barangkali teman-teman sekalian ada yang tidak percaya mana buktinya, silahkan googling. Atau bisa langsung datang ke tokonya ya Pak ya. Tokonya di mana Pak? Di Komplek Pasar Induk Cikurubuk Tasikmalaya. Oke, di Komplek Pasar. Sudah pada tahu di sekitar Tasikmalaya. Masya Allah. Tasik Selatan, Tasik Utara, Ciamis, Banjar, Pangandaran. Timur ya? Priangan Timur sudah. Masya Allah. Karena bukan pemain baru Pak ya. Pemain lama, bahkan distributor ya Pak ya. Tinggal di search, bisa googling juga langsung ke toko Cahaya Baru. Cahaya Baru. Dan CV CP Tenar Jaya Abadi. Tenar Jaya Abadi, bergerak di bidang alas kaki. Kalau Pak Yusef nih, Pak Yusef, kalau sekarang aktivitas tadi saya sebutkan di bidang transportasi, betul ya, Pak Yusef ya? Nah, apa Pak yang dilakukan Pak Yusef? Dan teman-teman kalau mau main, mau cari, mau cross check di mana alamatnya? Boleh Pak Yusef? Alhamdulillah nih bisa silaturahmi di Masya Allah. KSW nih. Masya Allah. Hari ini kita berbagi nih lah ya, berbagi pengalaman, berbagi cerita, ya supaya teman-teman pada tahu nih gitu kan perjalanannya seperti apa. Ya kita, saya sendiri usaha di bidang transportasi, bis pariwisata di Kota Tasikmalaya. Kemudian divisinya ada transportasi, ada percetakan dan advertising juga kan, jasa dan tour and travel juga ada. Masya Allah. Gitu kan. Berarti nggak cuma satu nih Pak Yusef, lebih banyak juga nih turunan-turunannya. Ya, turunan-turunannya kan. Nah, dengan di bawah bendera nih PT Purnama Rezeki
Mandiri Tasikmalaya. Oke. Gitu kan. PT Purnama Reski Mandiri Tasikmalaya. Ada nama PT-nya, bisa langsung search aja. Bahwasanya kita bukan hoax, tapi memang real, nyata. Masya Allah. Alhamdulillah, sekarang masih jalan terus ya, berarti ya, Pak ya? Alhamdulillah, kalau dari segi bisnis, ya namanya di era pandemi seperti ini ya, walaupun yang satu lagi turun, kemudian kan, tapi ada di bidang jasa yang ya istilahnya berjalan, tetap order tetap ada gitu kan, usaha tetap sustainable gitu kan. Memang dibutuhkan kreativitas tingkat tinggi di masa pandemi seperti ini. Masya Allah. Tapi alhamdulillah dengan pelajaran-pelajaran yang telah diberikan oleh MTR kepada saya pribadi khususnya dan kepada semua warga, insya Allah yang sudah masuk MTR mah mustanir pemikirannya. Masya Allah. Semakin kreatif gitu gitu. Semakin diasah, semakin dijepit, karena semakin pantulannya itu semakin berkembang gitu. Masya Allah. Kalau boleh saya tambahkan adalah ketika kita para pengusaha-pengusaha di masyarakat tanpa riba, ketika di kondisi pandemi yang sangat berat gitu, kita sudah tidak memiliki cicilan, sudah tidak memiliki utang, itu kebahagiaan luar biasa. Kreativitasnya ada, begitu ya, Pak ya. Baik. Nah, boleh diketahui juga kepada teman-teman sekalian, mungkin teman-teman sekalian di studio atau mungkin di daerah-daerah yang sedang nonton kita, pengen tahu nih Pak sejarahnya ya, dari Pak Yosep dan Pak Amir punya utang berapa, kemudian dulu bergabungnya seperti apa gitu ya, kemudian apa yang dipelajari MTR hingga akhirnya alhamdulillah berangsur-angsur. Kalau Pak Yosep utangnya udah selesai ya Pak ya? Saya tinggal 30% lagi lah, 30% lagi, oke. Ya, total semua yang saya ini ya kurang lebih 12 meteran gitu kan. 12M. 12 meteran kan? 12M. 12 meteran. Baik. Ya, itu ya memang real terjadi dengan perkembangan usaha. Namanya pengusaha begini. Kalau awal-awal itu kan biasanya semangat tinggi, punya obsesi tinggi. Ya kita mengalami. Ketika kita ingin berjalan kan pasti punya keinginan yang lebih besar gitu kan. Tapi akhirnya kita pernah sempat berpikir, ini mau dimana kemana usahanya? Masa sih usaha kita itu bergelimbang dengan masalah utang terus? Ya sebutannya di buku merah ini nih, utang itu tabiatnya itu selalu bertambah gitu kan. Nah makanya kita mengalami sampai titik 12M tersebut. Tapi alhamdulillah dengan wasilah saya masuk di MTR ini tinggal 30% lagi gitu kan. Luar biasa selama proses 2,5 tahun lah. Ya karena apa? Yang kita kejar itu adalah bukan hanya tentang masalah untung dan rugi, tapi keberkahan, ketenangan. Masya Allah, gitu Masya kan. Allah. Sekarang ya alhamdulillah luar biasa lah gitu kan. Tidak pembagian waktu juga, pekerjaan juga diatur gitu kan, sesuai kebutuhannya gitu kan. Baik. Dan banyaklah positifnya yang lain lagi gitu. Masya Allah, alhamdulillah, barakallah Pak. Amin. Artinya dari dulu pertama kali bergabung dengan masyarakat tanpa riba punya hutang, khusus Pak Yosep ya, 12M, alhamdulillah berangsur-angsur selesai. Tinggal 30% lagi. Kita doa bersama semoga cepat selesai ya Pak ya. Amin. Baik, nah kita beralih ke Pak Haji Amir nih. Nah ini sosok fenomenal juga nih di Tasik nih, yang disesepuhkan, dihormati sekali di Tasik. Nanti teman-teman Tasik bisa bergabung juga dengan Pak Yosep, dengan Pak Haji Amir. Beralih ke Pak Haji Amir. Dulu ceritanya bagaimana Pak? Hutangnya berapa? Kemudian bergabungnya bagaimana? Dan apa yang dilakukan hingga akhirnya alhamdulillah berangsur-angsur utangnya selesai. Tidak bim salah bim juga ya Pak ya? Karena kan tidak langsung instan langsung selesai gitu ya. Boleh Pak diceritakin? Silakan Pak Haji. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Amir Hamzah dari Tasikmalaya. Dulu saya bergabung dengan MTR itu akhir tahun 2017 bulan Desember. Awal-awalnya saya juga sama gitu, agak sangsi gitu kan. Baik. Mana bisa menyelesaikan utang begitu cepat dan begitu santai gitu menghadapinya. Dulu nggak kebayang. Saya perasaan waktu itu usaha saya sudah berhasil gitu. Tapi ketika Allah menegur saya, gitu kan, menegur saya, tiba-tiba saya sakit waktu itu. Ingat waktu tahun 2017 bulan Juli saya sakit selama 3 bulan. Baru ingat tuh saya tuh. Baru ingat bahwa hidup ini pasti akan berakhir gitu. Masya Allah. Nah di situ saya sambil menangis mencari info.
tiba-tiba ada teman juga membawakan satu itu dari YouTube, masyarakat tanpa riba gitu. Saya asalnya tidak percaya gitu. Saya cari-cari terus ditelepon, tapi waktu itu qadarullah belum nyambung juga, bukan ngangkat juga. Alhamdulillah. Akhirnya lagi sakit, saya ada yang telepon dari KSW, yaitu Pak Budi gitu. Baik. Saya itu waktu nangis kan waktu itu. Masya Allah. 2017 ya Pak? 2017 itu. 4 tahun yang lalu. 4 tahun yang lalu ya. Waktu itu saya penasaran gitu. Terus udah sembuh dari rumah sakit, saya pulang ke rumah ngobrol sama istri. Apa iya kata si istri itu? Iya mah kata saya teh, ini kita bakal meninggal gitu kan, bakal meninggalkan dunia ini. Kita punya utang itu gimana gitu. Kita menikmati usaha kita ada gitu kan, toko sudah punya, tapi ini ketenangan belum kita dapat. Masa kita akan mewariskan hutang gitu kan? Ini ada masyarakat tanpa riba. Yang benar ya dari mana? Kita berangkat aja ke Bogor lah. Waktu itu saya ingat malam-malam berangkat gitu. Ternyata waktu itu saya benar-benar kayak orang dipukulin gitu ya. Jadi semua yang ini sama coach kepada saya itu ngena semua apa yang terjadi sama saya. Utang itu bagaikan candu. Benar, saya dulu waktu itu tahun 2006 ya, utang saya 1 M. Nah, berjalan tahun 2017 saya waktu itu enjoy aja gitu kan, karena terkecoh oleh gemerlap duniawi gitu kan, gemerlap duniawi. Jadi terkecoh, disangka saya akan membawa kesenangan gitu. Ternyata Allah menegur saya waktu itu sakit, baru ingat gitu bahwa hidup ini akan berakhir. Akhirnya saya ketemu dengan terus saya ikut programnya PBTR. Cara menyelesaikan utang seperti ini. Jadi PBTR, program-program di MTR itu saudaraku yang ada di sana ya, ikutilah program dari MTR. Saya itu step-stepnya, pelajarannya saya ikuti semua. Dari mulai SMHTR, PBTR, BEMIM itu kan, bagaimana kita mengelola usaha kita, memasarkan barang kita gitu. Jadi tidak asal gitu. Terus waktu itu saya ikut MBUBB, MHBHB, saya ikuti semua. Alhamdulillah keberkahan dari ilmu itu memang betul ya. Kata Imam Syafi'i, ilmu yuta wala yuhti gitu kan. Harus dicari gitu. Waktu itu saya sudah merasa pintar gitu kan, karena tergoda oleh gemerlap duniawi tadi gitu kan. Ternyata dengan bekerja keras, bukannya kesenangan, malah keresahan. Tidak akan dapat kita kesenangan di dunia ini kalau kita tanpa ilmu dan iman gitu. Dan seperti itu, alhamdulillah sekarang utang saya berangsur dan saya sekarang bisa ada di sini nih. Dulu boro-boro Pak, saya bisa begini. Pagi-pagi ke toko langsung ngecek ini ngecek, maunya marah-marah sama karyawan itu. Ya Allah, alhamdulillah gitu. Saya sama karyawan sekarang enjoy aja gitu kan. Kalau dulu kerja keras jam 6 pagi sudah ngecek barang, sudah itu dikejar jam, ini udah jam 8, toko harus buka, saya kejar ke sana. Pulang malam ngecek lagi barang yang pulang dari kan pas gitu. Masya Allah pas tutup tahun, mana ini untungnya? Ternyata saya cek, untungnya banyak ke sana kemari gitu. Pakai bayar bunga bank lah, itulah. Masya Allah. Jadi kalau kita menggunakan logika kita, nggak bakalan ketemu, nggak bakalan sampai gitu. Tetap harus kita kembali kepada Yang Maha Kuasa gitu kan. Allahu Akbar. Gitu, alhamdulillah gitu. Saya merinding nih Pak, dengar ceritanya Pak Amir nih. Bahwasanya memang beliau tadi bercerita memiliki utang sekitar 11 M. Di dalam proses pembelajaran, di dalam proses kehidupan tadi, merasa bahwasanya kok utangnya kok semakin banyak begitu Pak ya? Dan teringat tadi ketika sakit Pak, Pak Haji Amir sakit 3 bulan gitu ya. Dan terasa bahwanya bagaimana kalau kita meninggal dalam kondisi memiliki utang? Na'udzubillah min dzalik ya. Kita semoga itulah yang saya takutkan gitu dalam kehidupan ini. Jika seandainya saya meninggalkan utang, mewarisi utang, apa dulu saya nggak ingat seperti itu. Sudah mengenal MTR, Masya Allah. Jadi ada tabiat hutang di akhirat, ada tabiat murah hutang di dunia.
Itu yang saya rasakan gitu. Yang tabiat berhutang dunia udah saya rasakan gitu. Itu udah saya rasakan dari mulai kecil bertambah keresahan terus tidak ada kenyamanan lah sama sekali lah. Makanya kepada pengusaha yang muslim, saudaraku di mana saja berada, khususnya yang ada di Indonesia, marilah kita memakmurkan negara kita dengan cara kita sendiri tanpa utang gitu. Amin. Jadi kita harus memberi tauladan kepada anak-anak kita. Jadi jangan dibiasakan lah. Utang itu membawa dampak buruk ke dalam kehidupan kita dan kehidupan nanti kita di akhirat gitu. Sesudah saya sudah mengkaji gitu. Mengkaji ilmu-ilmunya dari MTR ini. Alhamdulillah kita dibina gitu. Kita dibina bukan dibina untuk ini aja gitu. Jadi dibina usahanya, dibina keimanannya gitu kan. Alhamdulillah gitu. Jadi saya satu-satunya, saya mengikuti seminar itu berbagai macam seminar sudah saya ikuti, tapi alhamdulillah di MTR itu sesuai dengan hati nurani gitu. Masya Allah. Gitu. Begitu Pak Budi. Alhamdulillah. Saya juga terima kasih Pak Budi yang sudah waktu itu qadarullah Allah menyambungkan telepon saya dengan Ustadz Budi ini nih. Masya Allah. Lewat wasilah MTR Pak ya pastinya ya, MCR. Banyak orang bertanya, apa sih MTR? Bagaimana cara MTR menyadarkan kita? Bagaimana cara MTR melunaskan hutang-hutang? Karena di YouTube, di sosial media kita sepertinya tidak memungkinkan. Sepertinya hoax ya Mas ya. 48M selesai 10 bulan. Sekian M selesai. Nah ini ada bukti juga nih. Pak Amir sekian 12M, 11M ya. 1,3 M saya. Itu utangnya itu. Total semuanya utangnya? 11,3. 11,3 M. 11,3. Selesai, alhamdulillah. Nah, orang kan bertanya, bagaimana caranya? Apakah ini bohong atau ini real atau bagaimana? Nah, kita ingin sedikit memberikan pencerahan dan memberikan bukti kepada teman-teman sekalian bahwasanya ini yang dilakukan MTR, gitu ya. Nah, saya kembali ke Pak Yusef dan ke Pak Amir, nanti boleh siapapun. MTR itu apa sih? Masyarakat Tanpa Riba Leader Club itu apa? Apakah ini komunitas? Apakah ini minjamin uang, apakah ini bayar apa gitu. Jadi bagi teman-teman yang masih awam yang baru lihat kita, mereka tahu nih. Monggo Pak Yusef juga nih, silakan nih. Silakan. Apa itu MTR? Nah, gini ya teman-teman semuanya. Memang kalau kita diikuti di medsos, di Facebook, di Twitter, di YouTube gitu kan, banyaknya apa sih MTR itu gitu kan? Apakah gerakan untuk membayarin utang-utang kita gitu kan? Ataupun apakah lembaga keuangan ataupun ada advokasi gitu kan. Nah, sebetulnya MTR itu adalah gerakan komunitas gitu kan. Komunitas sosial masyarakat untuk menyadarkan masyarakat itu dari tabiat buruk berhutang. Masya Allah. Memang zaman sekarang ini siapa sih yang tidak lepas dari masalah jeratan utang. Betul. Pasti semua kena dengan namanya utang gitu kan. Mau besar mau kecil gitu kan. Ingat nih, utang itu bukan masalah besar seperti kita katakan ada yang miliaran, puluhan, ratusan miliar kan. Bukan masalah itu. Mau besar mau kecil, penyakitnya sama. Apa? Tidak ada ketenangan. Tidak bisa tidur. Siang ya. Resah di malam hari. Gitu kan? Resah di malam hari, terhina di siang hari, memang itu betul gitu kan. Nah, di sini kita diajarkan bagaimana ya menyelesaikan solusi utang tersebut. Karena utang tersebut bukan hanya didasarkan pada logika saja. Ada yang lebih penting lagi gitu kan, yang menguasai diri kita. Siapa? Yaitu Maha Pencipta kita. Jadi kalau kita sudah tahu nih bagaimana kita cara mendekatkan diri kepada Allah Subhanahu wa taala, kemudian memperbaiki usaha kita, kemudian kita taubatan nasuha, saya kapok nih, pinjam lagi, saya kapok nih, ngutang lagi, apalagi utangnya masalah utang yang mengandung keharaman. Nah, di sini saya juga merasa dulu itu usaha itu enjoy saja. Artinya berapa? Per bulan masih tertutupi oleh kewajiban ya untuk bayar angsuran itu. Kalau pokoknya segitu 12M, berarti berapa sih kewajiban saya per bulan? Itu hampir 250 sampai 300 juta per bulan gitu kan. Bunga yang harus dibayar berapa saya? Hampir 70 sampai 90 juta. Bayar bunganya saja gitu kan. Ternyata setelah kita dikaji, Masya Allah itu dosa-dosa kita itu, makanya usaha itu tidak ada keberkahan. Makanya
saya diberi peringatan itu ketika di bulan April tahun 2019 ya. Apa itu, Pak? April ya. Bis saya itu mengalami tabrakan beruntun di tol Cipularang gitu kan. Tabrakan beruntun jam 3 dini hari. Pada waktu itu saya, Masya Allah, itu adalah peringatan dari Allah. Supaya apa? Supaya saya itu sadar gitu kan. Memang sebelumnya itu pasti namanya usaha dengan bermodalkan utang yang mengandung keharaman itu apa dampaknya? Memang usaha itu ya tanpa memperhatikan waktu gitu kan, lembur terhadap karyawan gitu kan, kemudian lupa akan ibadah sholat kita gitu kan, kemudian rumah tangga cekcok gitu kan, kemudian dengan anak jauh gitu kan, ya banyaklah semua gitu kan, sholat sih sholat tapi tidak tepat waktu gitu kan. Nah selepas itu baru saya menyadari ini ada apa nih dalam usaha kita itu. Ya dari situlah saya mencari informasi, pengalaman lihat di YouTube gitu kan. Nih ada nih solusi di masyarakat tanpa riba ini. Ternyata logika saya juga berpikir, masa sih dengan masuk MTR, seminar, mengikuti seminar, utang saya lunas? Betul. Kan saya logika pengusaha seperti itu, mana mungkin tidak ada gitu kan, mana mungkin ikut seminar bisa utang lunas. Tapi qadarullah, alhamdulillah, saya setelah mengikuti seminar 2 hari SMATR, kalau sekarang itu TBE ya, The Basic Element itu, di sana 2 hari kita dicerahkan, diberikan pengertian, apa sih bagaimana usaha yang berkah itu. Alhamdulillah saya tersadarkan, dan sejak itulah saya berazam, ini hutang-hutang saya harus beres. Dengan cara apa? Dengan cara kita, dengan usaha kita. Karena dulu itu fokus kita usaha apa? Tiap hari bangun tidur, yang dipikiran itu adalah masalah Pak. Bagaimana utang saya hari ini harus terbayar? Bagaimana jatuh tempo ini harus bisa masuk akhir bulan ini? Wah, pusingnya minta ampun. Ya, sama lah. Namanya penyakit pengusaha itu, sakitnya itu setiap jatuh tempo gitu kan. Pasti gitu kan. Udah pusing lah. Nah, akhirnya ya alhamdulillah saya dengan wasilah tersebut mengikuti berbagai seminar di MTR. Beberapa tahap saya mengikuti 4 tahapan ya. Dari SMATR, PBTR, BEMIM, MBUBB. Alhamdulillah nih tinggal 30% lagi. Masya Allah. Alhamdulillah gitu kan. Alhamdulillah. Dan itu adalah sudah berazam, seandainya semua pengusaha di Indonesia bebas dari tekanan utang gitu kan, termasuk ya yang lebih besar lagi, insya Allah negara kita itu akan makmur gitu. Amin. Kan. Masya Allah. Karena apa? Yang namanya yang punya utang itu pasti akan terjajah, pasti akan terhina. Yang namanya utang itu, yang punya utang itu pasti semua, bukan masalah besar atau kecilnya, sama gitu kan. Makanya saya mengajak kepada para pengusaha bagaimana cara meningkatkan usaha yang berkah, usaha yang penuh dengan kebarokahan, rumah tangga ada sakinah mawaddah warahmah, ada ketenangan, usaha jalan gitu kan. Kemudian kita bisa mengkaji, memperdalam masalah tentang pendidikan, agama. Kalau dulu namanya pengusaha sibuk dengan kesibukannya, kalau sekarang alhamdulillah bisa berdakwah gitu kan, usahanya tetap jalan gitu kan. Makanya dengan Pak Haji Amir juga sama, banyak perubahan lah sebelum dan sesudah itu. Insya Allah bagi ya rekan-rekan gitu kan, yang mau konsultasi bisa ya menghubungi penggiat-penggiat yang ada di daerah. Saya dari Tasikmalaya bisa menghubungi saya atau Pak Haji Amir, nanti kontaknya bisa di-share gitu kan. Insya Allah asal kita yakin, insya Allah utang kita itu pasti beres. Amin, 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 amin. Ini penjelasan tentang MTR dari pegiat Tasikmalaya. Tadi bisa dijelaskan langsung dari Pak Yosef dari awal sampai akhir. Wah, pencerahan luar biasa nih Pak Yosef, terima kasih nih. Nah ini berpindah ke Pak Haji Amir nih. Versi Pak Haji Amir, apa itu MTR, bagaimana MTR, bagaimana orang-orang tadi yang kan banyak orang skeptis, banyak orang tidak percaya, banyak orang bilang hoax gitu ya. Kita ingin memberikan gambaran tentang itu apa MTR. Versi Pak Haji Amir, MTR itu apa Pak? Silakan. Jadi MTR itu kalau menurut saya ini menggugah kita, menyadarkan kita gitu kan, menyadarkan kita dari tabiat buruk berhutang. Baik. Dulu pemahaman saya gitu kan, dan teman-teman saya juga gitu kan, dulu pemahaman saya
kalau pengusaha tanpa bantuan dari pinjaman ke salah satu lembaga keuangan gitu, mana bisa maju gitu kan. Betul. Itu salah banget gitu. Kepada teman-teman itu salah banget seperti itu. Jadi kalau kita seorang muslim, ya ikutilah gitu kan. Jejak-jejak para sahabat, Abdurrahman bin Auf, Utsman bin Affan, seperti apa cara berbisnis. Kita harus mengikuti ya sahabat-sahabat yang dicontoh, yang itu kan sama Rasulullah gitu kan. Jadi alhamdulillah dulu saya juga sama gitu kan. Mana mungkin gitu kan bisa membereskan utang begitu secepat ini gitu kan. Ternyata sudah saya ikut pembelajarannya gitu kan. Yang saya tekan tadi dari SMTR dulu sekarang namanya TBE gitu kan. Sampai terus ikuti seminar-seminarnya, alhamdulillah. Makanya kepada masyarakat yang ada di Tasikmalaya khususnya Priangan Timur, bolehlah konsultasi kepada saya gitu kan. Rumah saya di Jalan Cikarang nomor 75A gitu kan. Nomor 25A. Langsung disebutkan nomornya. Di mana boleh Pak? Konsultasi kepada saya. Baik. Pertanyaan lagi nih Pak, mungkin Pak, teman-teman mungkin bertanya, free atau berbayar Pak untuk konsultasi Pak? Free. Dicatat ya, free. Bisa komunikasi. Boleh konsultasi kepada saya bagaimana supaya kita lepas dari usaha kita tetap jalan, baik. Keluarga tetap kita bina gitu kan. Utang kita tidak punya gitu. Bagaimana caranya? Baik. Insya Allah saya akan siap gitu untuk mau datang ke rumah saya boleh gitu kan. Catat nomor saya 081 23 kali 19 337 nomor HP saya. Itu. Baik. Atau bisa menghubungi ke adminnya MTR di 08111 888 29. Nanti kita akan arahkan juga. Begitu ya. Insya Allah semoga kita doakan bersama Pak. Karena kan memang problem utang ini kan menjangkiti seluruh aspek Pak. Dari hal yang terkecil sampai ke yang besar gitu. Dan kita tidak mungkin menjangkau semuanya. Ada beberapa yang mungkin loss juga ya Pak ya. Namun seyogyanya kita berjuang dalam rangka bertemunya kita, kemudian kita ngobrol-ngobrol pagi ini bisa mencerahkan juga gitu ya Pak ya. Bagi masyarakat, khususnya masyarakat yang nonton video-video kita, bisa hubungi nomor di 08111 888 29. Kita kembali ke topik nih Pak, namanya hutang. Hutang ini kan bagi orang awam, bagi orang umum tabu Pak. Karena kan mungkin bisa jadi aib, bisa jadi kan macam-macam ya Pak ya. Tapi di MTR kan orang kan buka-bukaan buka-bukaan aibnya sendiri. Kadang-kadang yang di umum sepertinya nggak punya utang gitu. Ternyata kelihatannya kaya, utangnya juga banyak juga gitu. Kelihatannya pengusaha ternama, pengusaha hebat, tapi pusing juga Pak. Ya kan? Ketika ini pengusaha hebat, buka laci nggak ada uang Pak, karena dibayarkan kepada tagihan-tagihan cicilan-cicilan. Apakah itu dialami juga oleh Pak Yusef, Pak Amir, gimana Pak? Iya, ya samalah hutang itu hal yang tabu di masyarakat dulu gitu kan. Betul. Kalau sekarang kan sudah tidak sudah menjadi rahasia umum lah gitu kan. Karena kenapa gitu kan, rumah modal KPR gitu kan, kendaraan dari leasing gitu kan, usaha dari modal kerja dan semualah masuk semua aspek kehidupan itu. Yang namanya pengusaha terbuai dengan masalah aset. Karena memang sistem di pendidikan di dalam ekonomi juga sudah diajarkan gitu dari dulu dan menjadi suatu kebiasaan. Apa saja disebut dengan aset itu ya sama dengan modal ditambah utang gitu kan. Jadi kalau tidak ngutang, pengusaha zaman sekarang ya mana mungkin punya gitu kan. Nah, justru dengan hal seperti itu pemahaman yang keliru gitu kan. Kalau kita berbicara dengan pengalaman orang tua kita dulu gitu kan. Apakah mereka itu berhutang gitu kan untuk membeli tanah, untuk beli sawah, kebun dan sebagainya gitu kan. Kalau sekarang kita ya pasti dengan modal utang. Nah, karena memang kita terbuai dengan masalah aset, jadi kita itu banyak nih asetnya gitu kan. Ternyata ketika kita tanya uang cash, punya nggak uang cash?
dia pasti akan tepuk jidat lah gitu kan. Kenapa akhir bulan itu habis gitu kan, terkuras buat apa? Buat bayar cicilan gitu kan. Apalagi gaya kehidupan ya gesek di mana-mana belanja gitu kan, makan semua. Ya itulah. Kealamin gitu kan, kealamin. Yang namanya pengusaha itu apakah punya kebahagiaan gitu kan? Kalau ditanya seperti itu, ya pasti menjawab kelihatannya gitu kan. Kelihatannya seperti gitu kan, kayaknya gitu kan. Padahal kalau dibuka-bukaan, wah pada pusing gitu. Baik. Apalagi memang kalau yang tidak tahu ilmunya, seperti kenapa? Mereka yang di luaran sana, yang masih bergelimang dengan masalah utang, pasti fokusnya ke masalah utang. Semua pasti. Hari ini saya buat angsuran dari mana gitu kan, mencari gitu kan, usaha setiap akhir bulan dikasihkan gitu kan. Sedangkan bisnisnya itu apa ya, ditinggalkan gitu kan, karena terlalu banyak pusing gitu kan, masalah bayaran itu beban gitu kan, beban kehidupannya. Ya sama dialami lah gitu kan, cash omset tiap hari banyak, tapi setiap akhir tahun atau setiap akhir bulan kan kok nggak ada sih kemana uangnya. Makanya banyak kecurigaan tuh bisa bertengkar dengan suami istri gara-gara masalah utang gitu kan. Akhirnya timbul rasa ketidakpercayaan tuh di sana gitu kan. Apakah suaminya, oh ini udah rapi nih, atau istrinya, wah ini suka belanja apa ini kan. Padahal ada yang pengeluaran yang sebetulnya itu adalah menjadi beban gitu kan. Beban seperti itu, Kang. Artinya juga ketika kita menyebutkan 12M atau 11M, bukan maksud kita riak ya, Pak ya. Tidak kita buka-buka tidak, tapi ini dalam rangka untuk menjadi itibar, menjadi pembelajaran. Jangan utang deh, karena ketika utang tadi bisa berantem sama istri, bisa macam-macam ya. Gitu. Bicara ke Pak Haji Amir ini, Pak. Banyak pengusaha yang menutupi utang gitu Pak ya, yang merasa kita usaha tanpa utang mana mungkin gitu kan ya. Dan itu menjadi pemahaman umum seperti tadi Pak Yusef bilang, bahwasanya kita punya aset, mana mungkin kalau kita nggak punya utang. Nah sekarang di MTR pemahaman apa yang dirubah Pak? Kan tadi kan kita bisa kok tanpa utang pun kita bisa usaha gitu ya. Nah sekarang kan Bapak kan mengalami itu tanpa utangnya sudah selesai dan usaha tetap jalan. Silakan Pak Haji. Jadi begini, merubah pola pikir kita gitu kan. Jadi alhamdulillah MTR ini bisa merubah pola pikir gitu. Kalau dulu gitu kan mau rumah pikirnya ngutang. Mau kendaraan pikirnya ngutang gitu. Nah sekarang lain gitu kan. Sekarang dengan cara seperti apa? Ya kreativitas kita ditingkatkan gitu dalam cara berdagangnya gitu kan. Kalau dulu ya karena dinambobokkan oleh gampangnya ngutang gitu. Ngutang barang, ngutang modal dari lembaga keuangan. Gitu. Mana punya kitanya gitu kan? Segala ngutang. Nah, jadi di MTR itu bisa merubah pola pikir kita gitu. Bagaimana cara menghasilkan value yang banyak gitu kan. Jadi kita diajarkan seperti itu. Makanya saya buku merah ini selalu siap di rumah gitu kan. Nih, saya selalu siap di rumah. Jika seandainya pengen konsultasi, pasti tamu yang datang ke saya dikasih buku merah ini. Setiap orang pengusaha yang datang ke rumah saya kasih buku merah ini. Karena apa? Karena saya ingin menjadi yang dikatakan itu untum khair ummah, jadi umat yang terbaik itu. Selalu memberikan kebaikan kepada sahabat-sahabat kita, teman-teman kita, saudara-saudara kita gitu, seperti ini. Gitu. Masya Allah. Artinya memang bisa Pak ya, usaha tanpa utang itu bisa. Bisa. Dulu juga saya nggak mungkin lah usaha tanpa bantuan dari ngutang dari lembaga keuangan, mana bisa gitu kan. Dari pola pikir kita udah salah gitu. Betul. Seolah-olah Tuhan di nomor berapakan. Masya Allah. Lembaga keuangan seolah yang memberikan rezeki kepada kita. Pemahaman saya dulu seperti itu. Jadi jangan sampai seperti itu. Saya jadi ingat Pak, para sahabat-sahabat Rasulullah kan hampir semuanya pengusaha-pengusaha hebat ya Pak ya. Ada tadi yang disebutkan Utsman bin Affan, Abdurrahman bin Auf, Zubair bin Awan. Mereka kan tidak menggunakan utang begitu ya Pak ya. Mungkin ada Zubair bin Awan menggunakan utang, tapi ada teknisnya tersendiri dan dibahas tersendiri. Artinya sebenarnya
tanpa menggunakan utang pun usaha itu bisa gitu. Justru lebih tenang begitu ya. Nah, kita masuk lagi ke pembahasan nih Pak. Ini yang banyak ditunggu nih para pemirsa nih. Apa sih Pak? Sederhana saja, step-step dilakukan dari proses. Kan kita kan bicara tadi di permukaan, artinya memang ini yang sudah terjadi, tapi orang banyak yang pingin tahu langkah-langkah apa sih yang dilakukan hingga akhirnya utang 11M alhamdulillah berangsur-angsur selesai, utang 12M alhamdulillah berangsur-angsur selesai. Nah, ini perlu dicatat nih juga di teman-teman sekalian, menjadi hal yang dilakukan oleh, karena masing-masing orang berbeda-beda Pak. Permasalahannya Pak Amir berbeda, permasalahan Pak Yusef berbeda, artinya langkah-langkahnya pun berbeda. Kita ingin tahu nih langkah yang dilakukan oleh Pak Yusef seperti apa, langkah yang dilakukan oleh Pak Haji Amir seperti apa. Tafadhol Mas Koran, Pak Yusef terlebih dahulu. Ini untuk masalah teknis, gitu kan. Untuk masalah teknis sederhananya seperti ini. Kalau kita sudah menyadari bahwa kita itu udah berazam ya, udah niat. Saya tuh udah inilah berhentilah masalah utang, saya ingin lunas gitu kan. Kalau hanya dicita-citakan, kalau hanya diinginkan gitu kan, sampai kapanpun, sampai meninggal pun tidak akan selesai masalah utang. Tapi masalahnya adalah dengan niat kita. Ada nggak kesungguhan untuk membayar utang? Karena utang itu adalah kewajiban setiap muslim untuk dibayar. Masya Allah. Tanda kutip, kita tidak ngemplang utang. Ya, wajib semua utang itu wajib untuk dibayar. Mau ke perorangan, mau ke lembaga keuangan, gitu kan, mau ke pihak yang lainnya, yang namanya utang wajib untuk dibayar. Masya Allah. Nah, yang pertama saya lakukan adalah kita itu mencatat nih semua masalah utang dari yang terbesar sampai yang terkecil, kemana siapa saja. Kemudian kita itu kita silaturahmi. Kita meniatkan diri untuk menyelesaikan utang tersebut. Masya Allah. Ya, dengan cara apa? Ya kita semaksimal mungkin dari usaha kita, kemudian kita aset-aset yang kurang produktif kita keluarkan, gitu kan? Lepaskanlah kemelekatan yang sudah ada. Wah, setelah di sana kita melakukan taubatan nasuha bahwa saya tidak akan melakukan masalah utang yang mengandung keharaman tersebut, gitu kan? Nah, kemudian kita berserah diri kepada Allah, mohon bimbingannya, mohon bantuannya, mohon dibukakan jalannya. Baik. Dan kita itu fokus pada usaha bisnisnya. Kalau dulu itu seperti beginilah. Baik. Ibarat kita, tangan kita, karena itu masalah utang ya. Tangan kita itu masalah bisnis. Betul. Kalau kita hanya fokus masalah tangan kanan, masalah utang, maka pikiran itu akan besar ke masalah utang. Bisnisnya tidak kelihatan, bahkan ditinggalkan gitu kan. Karena saking mikirin utang banyak gitu kan, akhirnya bisnisnya itu collab atau istilahnya tidak jalan gitu kan. Terabaikan gitu kan. Tapi kalau kita dibiarkan dulu nih, catatan utangnya sudah ada nih gitu kan, udah ditulis semuanya. Ya kita tinggal perbesar bisnisnya, usahanya gitu kan. Nah, di sanalah kita mulai berbenah dengan berbagai teknik. Untuk lebih jelasnya, memang ada pembelajarannya. Ikuti saja nanti di bulan Maret ya. Masya Allah. Ada pembelajaran yaitu PBTR. Masya Allah. Di sana akan dikupas tentang teknis secara lengkap lengkap Masya ya, Allah. lengkap gitu kan. Makanya kita itu tidak di media sosial itu bukan membahas masalah teknis gitu kan, karena harus tatap muka gitu kan, sulit gitu, karena keberkahan itu ada di silaturahmi dan pembuka rezeki itu hanya dengan silaturahmi gitu kan. Makanya kalau kita antum anda punya masalah tentang masalah utang, ya kita datang ke penggiat-penggiat terdekat, karena itu untuk membuka pintu rezeki gitu. Kemudian kita juga insya Allah dengan berdakwah, urusan kita itu akan ditolong oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala. Masya Allah. Seperti itu. Ya. Belajar secara talaki ya? Ya, talaki gitu kan. Allah, tidak bisa seperti ini. Makanya kalau ada yang komen-komen di media sosial seperti itu, tidak bisa dijelaskan secara tulisan gitu kan. Karena bisa salah memahami dan bisa juga salah paham gitu kan. Seperti itulah ya. Saya ibaratkan mungkin ketika kita menjelaskan, oh ini rasanya kopi ini asin atau rasanya manis. Kalau nggak merasain kan susah juga gitu ya. Betul. Harus nyicipin langsung gitu ya. Baik, sebelum jauh Mas Yusef, saya tadi sedikit ada yang menurut saya menarik nih. Tadi ketika kita pelajari ternyata ada kemaksiatan. Oke, dan ini kan menjadi khilafiyah, tidak semua menerima kan gitu ya. Kemaksiatan bentuknya apa? Karena utang kan boleh di dalam Islam, kan utang boleh-boleh saja. Tapi kita menyebutnya ada kemaksiatan, dan kemaksiatan itu yang membuat kita tidak kemana-mana kan gitu. Nah, monggo di sedikit saja. Nah, di sini memang kemaksiatannya kenapa? Memang banyak disadari ataupun tidak, ini menjadi suatu kebiasaan nih ya. Masalah
tentang pinjaman yang mengandung kemaksiatan adalah kenapa? Karena di sana itu mengandung unsur riba, gitu kan. Baik. Padahal dalam Al-Quran dijelaskan wa halallahu al-bai'a wa harrama riba. Oh, ternyata selama ini kita usaha dengan modal riba, usaha dengan riba, gitu kan. Apa yang dengan disebut riba itu adalah sesuatu pinjaman, berapapun pinjaman yang ada nilai kelebihannya, yang itu disebut dengan ribanya. Itu seperti itu. Makanya kalau kita sudah memahami secara mendalam, mendetil, gitu kan. Dulu saya juga sama. Ketika mengatakan orang, usaha mah kalau nggak ngutang mana bisa jalan. Itu kan ada ribanya. Lah yang penting kita jalan. Kok toh usaha masih lancar, angsuran masih tertutupi, makanya selama itu pula maka tidak ada ketenangan dan tidak ada keberkahan. Janji Allah dan Rasulnya akan menghancurkan, gitu kan, usaha yang bermodalkan dengan usaha dari riba. Makanya untuk itu saya udah merinding lah. Oke. Dulu sempat, gitu kan, mengabaikan, gitu kan, mengabaikan. Tapi ternyata luar biasa setelah dialami dengan diri sendiri, bukan berbicara orang lain ya, saya sendiri sudah mengalaminya seperti itu. Dan dan memang utang itu diperbolehkan oleh Islam, bukan diharam, boleh. Cuma kita juga ada hal yang diharamkannya seperti itu, gitu. Dan memang bagaimana usaha tanpa modal utang udah tidak ke lembaga keuangan. Memang galaunya saya 6 bulan. Galau, gitu kan. Ketika saya masuk MTR, aduh gimana ya? Saya tidak dipercaya lagi dong nanti. Wah, saya dong di blacklist, saya dong masuk daftar hitam. Galaunya 6 bulan. Tapi setelah kita dikaji, dikasih pemahaman, dikasih pembelajaran, dan diyakini bahwa yang memberi rezeki itu Allah Subhanahu wa Ta'ala, dan usaha kita fokus terhadap usaha kita, sampai sekarang sudah 3 tahun, usaha atau masih jalan. Nah, gitu kan. Dulu kekhawatirannya sama, gitu kan. Dulu awal-awalnya sama. Tapi ilmunya sudah dibekali, ya kita punya ketenangan lah. Lebih happy, lebih ceria, gitu kan. Nah, lebih muda, gitu kan. Pak Amir juga wajahnya semakin ceria, gitu kan. Belum tua sebelum waktunya lah, gitu kan. Alhamdulillah. Masya Allah. Demikian yang tadi disampaikan oleh Mas Yusef tadi, beberapa langkah-langkah, step-step menurut saya itu keren banget tuh. Keren banget, poin-poinnya digarisbawahi dan dilakukan dan dipelajari. Memang penyelesaian utang itu tidak cepat kilat ya, tidak bim salabib ya, butuh proses. Nah, kadang-kadang kita mengabaikan proses. Tetap kita sebagai seorang muslim ya, proses itu dilakukan. Salah satunya adalah thalabul ilmi, begitu ya. Thalabul ilmi menjadi penting, sangat-sangat penting sekali. Sangat penting. Sangat penting. Kita beralih ke Pak Haji Amir nih. Tadi langkah-langkah step yang dilakukan oleh Mas Yusef di bidang transportasi, dan alhamdulillah tadi merasakan sendiri selesai utangnya. Nah, kalau Pak Haji gimana sih Pak yang dilakukan Pak Haji? Pada waktu itu saya juga agak terbayang ya, yang saya katakan awal dari tadi, nggak terbayang bisa menyelesaikan utang. Ternyata sudah mengikuti seminarnya SMHTR, sekarang TBE. Jadi begitu saya itu beranjam langsung, saya stop mengutang. Saya stop, terutama hutang riba, gitu. Memang yang tadi katakan oleh Pak Ustadz Budi, utang itu boleh-boleh saja. Memang boleh utang bisnis itu nggak apa-apa. Tapi yang tidak boleh kan hutang ribanya. Minjam uang, ada embel-embel bunga sekian. Nah, dari semenjak itu, dari 2017 itu, akhir 2017 itu, saya beranjam dengan istri, kita stop. Jadi, resepnya adalah kalau saya langsung stop, pinjam uangnya, stop aja, langsung berajam, gitu kan. Kita tobat kepada Allah, yang dikatakan Pak Yosef tadi, memang itu salah satu kuncinya adalah tobatan nasuha. Jadi tobat kita sudah bermaksiat kepada Allah, karena riba itu 1 dirham riba sama dengan kita, kalau menurut itu sama dengan berzina dengan orang tua sendiri. Saya merinding, sampai saya sering nangis gitu kalau ingat sama itu. Nah, satu, kecintaan ke duniawinya kita turunkan, gitu kan. Jadi yang biasanya kita ini, ya kita harus, yang namanya orang hijrah, gitu kan. Yang pastilah kita ada konsekuensinya. Namanya perjuangan pasti ada konsekuensinya. Saya ingat waktu itu, ya Allah, para sahabat, gitu kan, berjuang agama Allah itu sampai berkorban harta,
tahta dan nyawa sekalipun. Nah, saya belum apa-apa gitu. Makanya saya rem langsung, stop mengutangnya, gaya hidup diturunkan gitu kan. Gaya hidup diturunkan. Kalau dulu malam minggu nongkrong gitu kan. Nah, sekarang ke masjid gitu. Gitu Pak Budi. Alhamdulillah. Jadi wisatanya juga pindah, wisatanya rohani gitu kan. Kita kalau dulu setiap malam minggu kita shopping gitu kan. Nah, itu direm lah cara seperti itu. Jadi mendingan kita kumpulin untuk menyelesaikan kewajiban-kewajiban kita kepada siapapun gitu kan. Nah, jadi saya seperti itu caranya. Alhamdulillah. Jadi cara mendekatkan kita diri supaya ditolong oleh Allah gitu kan. Nah, seperti itu. Kalau kita mengejar dengan logika tidak akan sampai gitu. Ternyata ya memang seperti itulah gitu kenyataannya. Yang terjadi kepada diri saya gitu. Alhamdulillah sekarang toko tetap berjalan gitu kan. Toko barangnya banyak tetap gitu kan. Tidak ada yang berubah gitu. Gitu. Meskipun di situasi sedikit adalah pasti pengaruh dari pandemi seperti ini. Tapi alhamdulillah karena kita fokus ke usaha kita, tidak diembel-embeli dengan cicilan tanggal sekian jatuh tempo, tidak ada seperti itu. Akhirnya kita fokus gitu, fokus ke usaha. Alhamdulillah. Jadi cring itu masuk terus gitu. Bersih gitu. Jadi saya seperti itu caranya gitu kan. Memang cinta kemewahan dunianya kita harus turunkan. Waktu saya juga berkorban menjual aset sebagian. Saya jual untuk apa gitu kan. Karena kebahagiaan ini tidak akan kita dapat di dunia ini. Kebahagiaan kita nanti di alam sana yang kekal abadan abada itu kan. Gitu seperti itu. Tidak ada ujungnya nanti. Ya seperti saya seperti itu. Masya Allah. Stop cara ngutangnya gitu. Paling stop aja. Gaya hidup turunkan gitu. Cinta dunianya turunkan gitu. Gitu seperti itu. Alhamdulillah. Berarti memang ketika tidak bisa ya Pak ya bayar utang dengan cara utang lagi. Gali lubang tutup lubang. Waktu itu di stop. Itu pengetahuan saya dulu itu Pak. Oh gitu. Berarti gali lubang bayar utang dengan cara utang lagi, gali lubang tutup lubang terus muter aja gitu ya. Enggak akhirnya enggak selesai. Kalau dulu mah bukan gali lubang tutup lubang. Apa itu Pak? Gali lubang nutup laut itu. Karena lubangnya sudah sangat besar gitu ya. Gali lubang tutup empang, tutup laut gitu ya. Gak selesai. Masya Allah, semoga yang sedikit ini bisa memberikan inspirasi ya Pak ya. Kita doakan bersama dengan hadirnya Pak Haji Amir, Pak Yusef. Tidak bermaksud untuk menggurui, tidak bermaksud untuk riya atau apapun. Tapi dalam rangka untuk memberikan inspirasi ya Pak ya. Karena pelaku langsung. Pelaku langsung dan alhamdulillah selesai. Semoga yang sedikit ini bisa memberikan manfaat kepada para pemirsa, para penonton yang sedikit ini bisa memberikan pencerahan gitu. Kewajibannya itu kita itu kewajiban kita itu bukan hanya sekedar lunas utang. Baik. Tapi lunas utang itu bonus. Kewajiban kita adalah berdakwah. Baik, Masya Allah. Berdakwah. Pak Jamir juga berdakwah. Kita semua di sini berdakwah. Bagaimana semua orang itu terbebas dari namanya terbelenggu dari masalah jeratan utang. Insya Allah pasti bisa. Allahu Akbar. Allahu Akbar. Bagi teman-teman sekalian yang penasaran bisa hadir juga di kegiatan kita di PBTR untuk bisa untuk bisa mengikuti kegiatan platform bisnis tanpa riba. Itu kegiatan kita yang memang diadakan rutin di berbagai daerah ya, diantaranya di Bogor. Nah, untuk bisa ikut di PBTR bisa hubungi 08111 888 29. Bisa langsung hubungi WA-nya dan bisa langsung berkomunikasi dengan teman-teman kita yang memang bisa menerima telepon dari teman-teman sekalian gitu. Pak Haji Amir, saya terima kasih luar biasa. Pak Yosef, saya juga matur nembah nuwun. Saya terima kasih sangat memberikan pencerahan yang tadi ilmu-ilmunya, step-stepnya, langkah-langkahnya. Kita berdoa bersama semoga semakin sehat, usahanya semakin berkah, dakwahnya istiqomah. Amin. Putra-putri, keluarga semua diberikan kesehatan ya. Amin. Masya Allah. Semoga kita juga berdoa kepada para pemirsa semua yang nonton dari awal sampai akhir. Insya Allah kita berdoa bersama, semoga hutang-hutangnya bisa diselesaikan ya. Amin, Allah memberikan ridho kepada kita semua. Ikhtiar kita susah apapun bisa mendapatkan kemudahan-kemudahan di dalam proses pelunasan utang. Amin. Masya Allah. Bagi teman-teman yang belum bisa tergerak untuk bisa bergabung,
mari bergabung. Bagi teman-teman di Tasikmalaya bisa langsung bergabung dengan teman-teman di Tasikmalaya, silahkan. Bagi teman-teman di daerah lain juga bisa langsung bergabung di pegiat-pegiat yang memang insya Allah kita alhamdulillah sudah ada di setiap provinsi dan setiap kota-kota besar ya Pak ya. Kita sudah ribuan anggotanya dan alhamdulillah sudah proven memberikan pengetahuan-pengetahuan, edukasi-edukasi lunas utang miliaran. Insya Allah. Alhamdulillah Pak, kita akhirnya berada di penghujung acara juga. Kalau kita mau ngobrol, wah ini sangat panjang. Karena waktu juga yang memisahkan kita, karena waktu juga yang terbatas. Lagi-lagi saya ucapkan terima kasih. Kita baca istighfar 3 kali Pak Yusuf, Pak Jamir. Astagfirullahaladzim, astagfirullahaladzim, astagfirullahaladzim. Kita baca hamdalah 3 kali. Alhamdulillahirrabbilalamin, alhamdulillahirrabbilalamin, alhamdulillahirrabbilalamin. Saya mohon maaf kalau ada salah-salah kata, begitu juga para narasumber saya. Kita baca doa kafaratul majlis. Subhanakallahumma asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Wallahul muwaffiq ila aqwamit thariq. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.